Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai fikih ibadah, yang mana kita sudah sampai pada bab sholat fardu. Pada kesempatan kali ini saya bersama kelompok saya, yaitu kelompok 5, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul sholat fardu. Adapun anggota kami yaitu yang pertama Mita Kusumaningsih, kemudian saya sendiri Muhammad Hasbi As-Siddiqi, kemudian yang ketiga ada Aida Alifia. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, akan saya mulai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian sholat. Sholat menurut etimologi berarti berdoa. Menurut syara, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat fardu adalah salat yang status hukumnya yaitu fardu, yakni wajib dilaksanakan. Fardu sendiri di sini terbagi menjadi dua, yakni fardu ain dan fardu kifayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Syarat-syarat wajibnya sholat fardu. Pertama, muslim. Bagi orang yang kafir tidak diwajibkan sholat karena didahulukannya 2 kalimat syahadat untuk memasuk muslim. Yang kedua, berakal. Berarti sholat tidak diwajibkan bagi orang gila. Yang C, balik. Sholat tidak diwajibkan bagi anak kecil hingga ia balik. Yang D, waktunya telah tiba. E, bersih dari darah haid dan nifas. Macam sholat fardu itu ada 5. Yang pertama subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu rukun sholat. Rukun sholat ini adalah poin yang terpenting ketika kita mengerjakan sholat, karena tanpa melaksanakan rukun sholat ini, maka sholat kita tidak dianggap sah. Agar sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rukun sholat haruslah kita penuhi. Adapun rukun-rukun sholat yang akan saya sebutkan di sini ada 13 poin. Yang pertama yaitu berdiri. Berdiri di sini adalah berdiri bagi yang mampu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sebaiknya kita mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri. Jika tubuh benar-benar tidak mampu untuk berdiri, maka solusinya yaitu dengan posisi duduk. Apabila kita tidak bisa dalam posisi duduk, maka kita boleh mengerjakan sholat dalam posisi tidur menyamping ketika benar-benar tidak mampu. Ini merupakan dispensasi bagi orang-orang yang benar-benar tidak mampu berdiri, bukan karena malas atau enggan untuk berdiri. Kemudian poin yang kedua adalah niat. Niat adalah salah satu yang harus dikerjakan dalam sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Wajib untuk membaca niat di dalam hati atau dengan suara yang pelan. Kemudian poin yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah mengangkat kedua tangan
disertai dengan membaca takbir Allahu Akbar. Gerakan ini bisa dianggap sebagai sebuah pintu untuk memasuki ritual sholat. Ketika Anda sudah melakukan takbiratul ihram, maka diharamkan untuk melakukan gerakan-gerakan lain di luar sholat kecuali dalam kondisi terdesak. Kemudian poin berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa induk dari segala surat di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Di setiap rakaat sholat, surat ini selalu dibacakan. Contohnya ketika kita mengerjakan sholat duhur 4 rakaat, maka jumlah surat Al-Fatihah yang dibaca ada 4 kali. Kemudian poin berikutnya yaitu ruku' dengan tuma'ninah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu Allah, dan berbuatlah dalam kebaikan agar kamu mendapatkan kemenangan. Kemudian, poin berikutnya adalah i'tidal dengan tuma'ninah. Apa itu i'tidal? I'tidal yaitu gerakan setelah kita melaksanakan rukuk, yaitu berdiri dengan sempurna. Kemudian sebelum kita melaksanakan gerakan berikutnya yaitu sujud. Kemudian yang poin berikutnya adalah sujud dengan tuma'ninah. Adapun organ tubuh yang harus kita sujudkan, yang harus menempel di lantai, yaitu yang pertama wajah. Wajah terdiri dari dua, yaitu dahi dan hidung. Kemudian kedua telapak tangan kanan dan kiri. Kedua lutut kanan dan ke lutut kiri. Kemudian ujung kaki kanan dan ujung kaki kiri. Kemudian poin berikutnya adalah duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah. Duduk ini disebut dengan duduk iftirash, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir di sini disebutkan bahwa merupakan rukun di dalam sholat. Adapun namanya yaitu duduk tawaruk. Kemudian yang ke-10 adalah membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir atau tahiyat akhir adalah bacaan yang dibaca ketika duduk di akhir rakaat yang terakhir. Adapun bacaan tasyahud akhir yaitu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian poin berikutnya adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun salat yang satu ini sangatlah penting, tidak boleh ditinggalkan, yaitu membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang kedua belas adalah membaca salam, ya. Membaca salam yaitu menoleh ke arah kanan dan ke arah kiri. Rukun yang terakhir adalah membaca salam sebagai gerakan akhir sholat. Membaca salam ditandai dengan uh, menolehkan kepala kita ke arah kanan dan kiri secara berurutan. Kemudian yang terakhir adalah tertib, yaitu melaksanakan semua urutan rukun sholat tanpa terlewatkan atau tanpa dilompat-lompati. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian silakan pemateri berikutnya untuk menyampaikan makalah berikutnya. Hal-hal yang membatalkan sholat yang pertama yakni berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar.
seperti hadas kecil seperti kentut, dan hadas besar seperti haid, nifas, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah terbukanya aurat. Terbukanya aurat ya ini misalnya kita menggunakan mukena yang tidak menutupi aurat, atau pada saat takbiratul ihram lengan kita terlihat ya, seperti itu. Yang ketiga, terkena najis. Saat kita sholat kita terkena najis, misalnya kekencingan sama kucing gitu. Yang keempat adalah jelas murtad. Yang kalau sudah murtad ya wis batalkan sholat. Murtad adalah keluar dari agama Islam. Baik, sekian pembacaan makalah pada kesempatan kali ini. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.